Sobat Farmers, sekarang Bang Jen masih ada di daerah Lembang, tepatnya ada di Asep Rabbit Project. Nah, Asep Rabbit Project ini merupakan peternakan kelinci yang sudah lama melalang buana di dunia peternakan yang membidangi kelinci. Mari kita gali lebih dalam. Ayo, ikutin Bang Jen. Assalamualaikum. Jalan. Wah, halo Pak. Ya. Dengan Pak Asep ya? Ya. Oh ya Pak, perkenalkan saya Bang Jen bersama tim dari PSPKH. Jadi punya segmen namanya POTS Pak, peternak on the spot. Jadi kita izin berkunjung nih Pak. Siap. Melihat-lihat peternakan kelinci ya. Pak Asep ya. Soal katanya kan kelinci Pak Asep udah, wah semua kayaknya yang berkecimpung dunia peternakan kelinci Pak kenal semua dengan Pak Asep ini Pak. Gini Pak, kita lihat-lihat Pak. Yuk ya, mangga. Nah, Sobat Farmers, sekarang Bang Jen sama Pak Asep sudah berada di dalam peternakan kelinci. Nah, Pak, mau nanya nih Pak, mungkin juga ada Sobat Farmers yang belum tahu. Jadi, Asep Rabbit Project itu apa ya Pak? Asep Rabbit Project itu hanya nama untuk peternak ya, peternakan. Gitu. Itu pun saya bikin peternakan Asep Rabbit Project nggak sengaja, cuma ada beberapa orang udahlah pakai Asep Rabbit Project aja ya udah. Gitu. Kita udah bergerak di bidang ternak kelinci. Nah, emang terkhusus kelinci saja Pak ya? Kelinci. Nah, Pak Asep penasaran nih Pak, kenapa Pak Asep memilih kelinci sebagai peternak Pak? Tadinya saya tidak sama sekali tertarik untuk kelinci enggak ya. Tapi asal mulanya untuk itu anak saya nangis kan pengen belikan kelinci. Ya kita kasih putar dari situ tahun 90 kok hasilnya lumayan gitu kan. Akhirnya tahun 95 saya memilih untuk gantung kamera ya. Dulu saya fotografer ya. Wah. Saya gantung kamera, gantung pekerjaan, ngarit aja udah. Biar Ini fun fact nih Sobat Farmers. Ternyata dulu Pak Asep ini fotografer ya Pak? tukang potret lah ya. Potret luar biasa. Berarti Pak Asep juga dulu menggeluti dunia kelinci ini dari nol Pak? No, bisa. Dari nol, luar biasa Pak Asep. Kok Bang Jen taunya kan kelinci itu merupakan hewan yang sensitif ya Pak. Memelihara juga mungkin ya, kalau orang awam lihat tuh kayak sulit gitu Pak. Ada nggak sih Pak tantangan dalam membangun peternakan kelinci ini Pak? Sebetulnya ternak apapun itu ada tantangannya ya. Tapi pada dasarnya itu sangat mudah untuk dipelajari gitu. Karena dia beternak itu gampang banget, nggak susah, jangan dibikin susah. Nah, untuk merawat kelinci ini Pak agar tetap sehat Pak, gimana tuh Pak kita kiat-kiat itu Pak? Ya, satu pakan harus betul, dua juga perkandangannya juga harus betul, sanitasi juga harus kita perhatikan ya. Nah itu terus yang intensif itu mungkin cara perkawinannya, gitu kan? Perkawinannya juga seperti apa, dia reproduksinya harus seperti apa, terus kesehatannya juga harus diperhatikan. Yang paling penting dipakan sih ya. Dipakan Pak. Oh. Kalau pakannya itu apakah Pak saya bikin sendiri? Kalau pakan sebetulnya banyak pilihan ya. Kalau untuk peternak-peternak bisa pakai. Kalau mereka di wilayahnya juga banyak hijauan, kenapa mesti pakai pakan buatan? Gitu. Karena pada dasarnya dia pakannya di alam ya. Nah, tapi kalau di sini rumput agak susah, berarti kita harus bikin pakan buatan. Berarti kita bikinlah pakan-pakan buatan. Nah, ngomongin soal pakan nih Pak, apakah pakan dari Pak Asep ini udah menerapkan SNI Pak? Sebetulnya SNI juga saya sudah mendengar ya beberapa, tapi dari awal kita juga bikin apa ya, kebutuhan protein di kelinci itu berapa, serat berapa kayak gitu. Jadi kita perhatikan itu, kita bikin, kita gali potensi wilayah. Misalkan di wilayah itu ada dedak, ada jagung untuk sumber energinya, untuk protein kita pakai bungil kedelai kayak gitu, itu bisa dipakai. Oh bisa. Nah, kalau dari awal Pak, pakannya ini apakah full pellet atau memakai rumput juga Pak? Dulu kita pakai rumput. Seiring waktu, ya yang diarit kan tiang beton sekarang. Sulit gitu kan. Akhirnya kita pakai pakan buatan. Saya kan melihat nih, Bapak sudah berapa lama Pak membangun peternakan ini Pak? Sampai sekarang Pak, dari awal? Iseng tahun 90 ya, sekarang nggak tahu berapa. Waduh, berarti kalau dari 90 kurang Ya, lebih 34 tahun ya Pak? Ya. Luar biasa. Nah, kan berarti kita kan tahun 2020 ya Pak ya.
2022 atau 2021 lah Pak ya, kan mengalami Ya. bencana global lah Pak ya, Ya. COVID Pak. Kira-kira Pak, ketika Bapak mengalami itu Pak, bagaimana Pak Ya, kondisinya Pak itu di sini? terasa sekali sebetulnya karena nggak seperti tahun 98 ya. 98 kita juga dapat moneter kan waktu itu nggak terasa bagi peternak. Tapi yang terasa sekarang memang ya bertahan aja. Ada perubahan nggak Pak? Mungkin dari jumlah ternak yang dihasilkan atau dari pegawai ada Pak? sekali. Karena kita kan tadinya punya kelompok banyak banget, tinggal ada beberapa sekarang. Itu pun karena akibat dari COVID itu sendiri. Dulu populasi kita sampai ribuan lah, sekarang hanya hitungan jari. Gitu. Wah, luar biasa ya. Di tengah bencana, Asep Rabbit Project ini berhasil bertahan ya Pak melewati COVID ya Pak? Ya bertahan di kehidupan. Nah, kan ini bisa dibilang Bapak ini sustain ya Pak dalam menjalankan peternakan ini Pak. Bagaimana Pak agar bisa konsisten Pak menjalankan peternakan ini dari awal Sebetulnya sampai saat kita ini? kalau mau menjadi petani harus konsisten, harus baru bisa jalan. Karena saya percaya nanti juga bisa jalan betul lagi. Nah, tips-tipsnya nih Pak. Ya kalau untuk peternak pemula mungkin gali potensi wilayah yang diharapkan. Cari informasi, tanya teman-teman peternak yang lain kayak gitu. Ambil ilmunya kayak gitu. Gali potensi wilayah. Dengan terapkan seperti itu, peternakan bisa bertahan. Nah, ini kan kelinci cukup banyak Pak ya? Ada Ya. berapa jenis kelinci Pak di sini Pak? Oh iya, Dulu sih sampai 16 ya, sekarang paling 11 jenis. 11 jenis Pak. Ada tipe mini, tipe Nederland Dwarf ya, Holland Lop, Nederland Lop itu tipe-tipe kecil. Ini juga Lion Head tipe kecil. Ada tipe besarnya untuk giant, tipe sedangnya mungkin untuk tipe-tipe potong. Oh, berarti di sini bukan hanya untuk kelinci hias Pak ya, tapi ada juga potong ya Pak ya? Iya, potong itu kita sekarang ini masih New Zealand ya, New Zealand sama Oke. hybrid cross Oke. silang. Nah Pak, kan yang di sini dijual bibit ya Pak ya? Ya, Nah, dalam memilih bibit Pak, kira-kira Pak ada kiat-kiatnya nggak Pak? sebetulnya sederhana sih. Dia kalau untuk bibit hanya untuk hobi aja, untuk iseng, ya mereka sehat yang penting. Kelicinya suka, sehat, kelihatannya bagus ya sudah. Tapi kalau untuk bibit tipe pedaging itu lain lagi. Oke. Dia harus produktivitas, dia harus tinggi, dia punya keturunan, ada rekodnya ya, recordingnya dia. Ibunya, bapaknya kayak gitu, lengkap KTP-nya. Wow. Nah, itu untuk tipe-tipe yang daging. Nah, secara umum memelihara tipe hias dan daging ini atau potong ini sama atau berbeda sih Pak? Pada dasarnya sih sama aja. Pada dasarnya sama, dia perlu makan, perlu minum dan segala macam. Tapi ada perlakuan khusus, misalkan ada fase dia penggemukan, itu lain cerita. Nah, kelinci-kelinci ini kan sensitif Pak. Penyakit apa Pak yang biasanya menjangkit kelinci Pak? Yang rawan itu paling skabies ya, penyakit kulit skabies sama dari akibat makan yang salah, mungkin kembung, mencret dan segala macam. Untuk penanganannya bagaimana Pak? Satu, sanitasi harus ditingkatkan, pengobatan iya. Kalau skabies itu harus disuntik berarti Pak? Ada suntik, ada oles, Macam-macam juga Pak ya? Ya, ada oral juga. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi Pak, atau faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana kelinci itu bisa sakit dan caranya untuk meminimalisir Pak resiko ya Pak. Salah satu yang harus dilakukan mungkin ada pusat pembibitan ya. Wah, sebelum kita. Ada pusat pembibitan, berarti kan kelincinya betul. Kalau sekarang sudah berputar di lingkaran setan, ya kelinci yang itu dari tahun mana gitu kan. Nah, itu udah berkembang biak dengan segala macam, tapi kalau sangat lemah, daya tahan tubuhnya tidak ada. Gitu. Jadi cepat sekali sakit. Nah, Bang Jin juga lihat nih Pak, nih kandang-kandangnya kan banyak Pak. Ya. Apakah kelinci dengan jenis tertentu harus memiliki kandang khusus apa pada umumnya sama semua Pak? Ya itulah Kandang? hebatnya dengan ternak ya. Ternak itu sebetulnya karena kita tidak tahu bahasa binatang juga, karena mereka nggak pernah protes. Jadi yang penting dia ada nyaman, ada untuk tempat beranak kayak gitu. Di sini ada beberapa model, ada yang dibikin sempit, ya nggak mungkin untuk beternak. Ya. Nah itu ada yang di situ ada yang kotak untuk beranak sebetulnya. Oke. Seperti itu, dia nggak pernah protes juga. Terus di situ pakai kotak hanya sederhana, bisa beranak juga. Oh, bisa beranak juga. Ternyata nggak masalah. Oh, jadi Yang nggak ada penting dia yang... nyaman untuk luasnya ya, nyaman untuk Oh, luasnya juga ya Pak ya? itu mempengaruhi. Kalau terlalu sempit juga kan nggak bisa. Oh, boleh, Kayak boleh. gitu. Karena kan ukuran kelinci juga beda-beda Pak ya? Nah, dibikin standarnya untuk tipe sedang mungkin 50-70 udah cukup. Tipe besar mungkin 71 meter kayak gitu.
Nah, kan Pak Asep sudah kurang lebih 34 tahun nih Pak nih beroperasi. Pernah ekspor Pak ke luar negeri? Sering ya. Wah, Tapi pas COVID ini kita belum malah. nah Pak, kalau ekspor ke luar negeri itu apakah kandang-kandangnya itu bisa dikirim semua Pak? Untuk kandang perjalanan mungkin. Untuk perjalanan kan beda. Untuk perjalanan dia dijepit aja. Gitu. Ya. Kita kirim sampai 400-500 indukan gitu kan. Gitu. Berarti kandang seperti ini bisa Pak ya? Dikirim melalui mungkin pesawat atau ke kapal Pak? Enggak. Dia kena volume nanti, ketinggian. Kita bikin pendek. Oh, dibikin pendek Pak? Bikin pendek, hanya 20 cm paling. Jadi kelinci bikin tengkorak begini aja. Gitu. Waduh, kasihan juga Pak ya kalau misalnya kelinci giant Ya. gitu. Tapi kita juga dapat dari Amerika 2 hari 2 malam dijepit kok nggak masalah. Nah, apakah semua bibit kelinci hias di luar itu bisa masuk ke sini Pak? Apa ada dilihat Pak kriteria tertentu Pak? Ya dengan standarnya tersendiri, misalkan ya Rex dengan Rexnya, Lion Head dengan Lion Headnya. Kayak gitu. Nah Pak, karena menyinggung bibit juga nih Pak, kan pemerintah katanya sedang merumuskan nih Pak bibit kelinci Pak, New Zealand White kalau nggak salah ya, New Zealand White. Ada tanggapan nggak Pak Ya. mengenai Alhamdulillah bagus standar sih SNI kalau seperti untuk bikin standar ya. Tapi alangkah baiknya untuk tipe pedaging nggak bikin sendiri lah. jadi dibedakan Pak ya? Ya, kalau New Zealand sebetulnya bagus ya, produktivitas tinggi. Selama ini di luar itu kan buat pedaging, tapi di beberapa negara juga New Zealand nggak dipakai pedaging. New Zealand hanya dipakai untuk hewan percobaan ya. Yang untuk daging kayak di Cina ada Haila, di Prancis ada Haikal gitu kan. Nah Indonesia kenapa nggak ada? Indonesia bikinlah untuk tipe pedaging nama Indonesia aja biar keren, gitu. Biar kelihatan Indonesianya. Oh, mungkin juga jadi ada acuan mungkin Pak ya? bagi para Ya, peternak syaratnya mengembangkan bibit. untuk pedaging kan tidak perlu jenis apapun doli amat ya. Yang penting dia ada dagingnya. Terus peternaknya untung, harga jual tidak mahal, murah, biar masyarakat bisa makan. Itu aja. Nah, jadi untung dari semua pihak lah ya? Iya. Jadi konsumennya juga merasa tidak rugi dengan daging sehat tapi murah gitu kan. Dia hidup sehat tapi dia murah. Kalau bisa lebih rendah dari ayam. Wah, kalau bisa lebih. Bisa. Kata saya sih bisa. Wah, kan, tapi katanya daging kelinci itu proteinnya lebih tinggi Pak ya, dari ayam Ya. Pak? Dia lebih tinggi, dia 21 ya. Dia rendah kolesterol. Daging sehat selain rusa ya kelinci. Oh, oke. Jadi kalau mau sehat, sebenarnya orang Indonesia mau sehat, mau makan daging kelinci. Cuman satu, daging kelinci masih mahal. Suruh kita harus bikin murah ya susah juga, kan kita pun harus untung. Berarti ya dengan satu-satunya cara ya potensi wilayah yang lainnya harus diangkat, kayak kulitnya, kotorannya, urinnya, kayak gitu. Wah, Jadi dagingnya limbah sebetulnya. Jadi bisa murah sebetulnya. sebetulnya bisa murah ya Pak? Ya? Iya. Tapi kalau ke arah industri berarti harus ada pusat pembibitan. Nah Pak, tadi kan ngomongin terkait dengan daging kelinci nih Pak, ternyata proteinnya lebih tinggi dan manfaatnya mungkin juga lebih banyak ya Pak ya apabila Ya, dikonsumsi ya Pak? yang namanya daging sehat berarti sehat ya. Betul Pak. Itu aja. Nah kan ada ke depan nih Pak, ada program pemerintah mengenai swasembada daging kelinci sebagai substitusi ayam Pak. Ada tanggapan Bapak nggak mengenai hal itu Pak? Ya bagus, mudah-mudahan hanya bukan semacam wacana ya. Soalnya itu pun dari tahun berapa udah digaungkan ya. Mudah-mudahan ya terwujud sekarang dengan kepemimpinan sekarang yang muda-muda ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Karena dengan adanya swasembada berarti kan ada langkah-langkah besar yang harus dilakukan. Satu ada pusat pembibitannya, pusat pembenih, pusat macam-macam. Di situ harus bergerak. Berarti banyak elemen Pak yang saling mendukung ya Pak? Iya, baru peternakan bisa jalan. Oh, betul. Nah, bisa sejajar dengan profesi yang lain lah. Sementara kan peternak ini masih termarginalkan. Kesannya kan kotor, kumuh, bau dan segala macam. Itu dia Pak. Nah, ini ngomongin peternak nih Pak nih. Mungkin setelah menonton video ini nih Pak nih, ada orang-orang yang tergerak untuk menjalankan peternakan kelinci juga, mengikuti jejak Pak Asep nih. Kira-kira ada nggak Pak nih tips-tips Pak atau pesan-pesan untuk memulai Pak? Ya, untuk mereka mungkin yang mau mulai ya, mulailah. Nggak perlu banyak hitung, karena beternak itu bukan hitungan. Oke. 1 tambah 1 cuma 2. Ternak bisa 1 sama 1 bisa 12. Bukan matematika. Betul. Jadi jalani aja, gali potensi wilayah, mulai pasar ada. Dan saya siap bantu. Nah, dengar Sobat Farmers,
Pak Asep siap bantu. Jadi kalau kalian butuh bantuan, konsultasi, menggali lebih dalam tentang dunia kelinci, datang aja ke Asep Rabbit, ya Pak. Ya sekarang kan udah canggih, by phone bisa. Peternak itu menguntungkan nggak sih Pak? Sebetulnya ternak kelinci ternak uang sebetulnya. Wah, ternak uang Pak. Kalau kita konsisten main di situ dengan hanya 10 ekor kelinci saja, pemeliharaannya bagus ya, itu bisa 2000 ekor dalam 2 tahun. Punya bibit yang bagus. Berarti potensinya besar ya Pak? Ya, berkembang biak cepat dan segala macam. Tapi harus betul ya, jangan hanya ikut-ikutan doang. Dengan potensi sebesar itu, menurut Bapak kenapa pemerintah nih tidak mulai mengembangkan nih Pak? Ataukah membesarkan peternak-peternak kelinci ya Pak? Ya sementara ini pemerintah bagus sih, tapi masih belum tepat sasaran. Belum tepat sasaran. Saya sarankan sih kalau untuk pemerintah ya, untuk yang industri yang harus digarap daging ya. Karena kalau hias tidak perlu lah, karena hias mah rabbity aja jalan kok. Gitu. Dan tidak perlu ribuan dan tidak perlu banyak. Karena kalau banyak malah jadi jatuh pasar. Tapi kalau daging memang harus. Gitu. Itu industri baru. Sekarang nggak ngomong industri, karena nggak akan terwujud di industri kalau belum ada breeding center. Standarnya belum ada. Tapi dengan ada wacana mau bikin standarisasi ya bagus loh. Berarti ada langkah mulai, bukan hanya wacana doang gitu. Saya pengen ada eksekusinya yang betul. Nah, oke Pak Asep, nih sudah banyak sekali pertanyaan yang Bang Jen lontarkan. Dijawab dengan luar biasa juga nih sama Pak Asep nih. Banyak ilmu-ilmu baru juga nih Pak. Nah, semoga bermanfaat juga bagi saya dan juga bagi support farmers yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Nah, terima kasih Pak Asep ya. Sama-sama. Nah, semoga kita nanti bisa ketemu lagi di lain waktu ya Pak Asep ya. Oke, siap-siap. Dan ya, semoga nanti mungkin ada sobat farmers nih yang telepon-telepon Pak Asep. Siap-siap aja deh Pak Asep, banyak telepon. Siap. Dan semoga juga bisa pulih lagi nih Pak, dan makin ramai lagi ternakannya seperti dulu-dulu Pak, sampai ekspor lagi. Ya, gitu aja sobat farmers perbincangan kita pada kali ini, dan pokoknya ditunggu episode-episode lebih seru lainnya dari Pots Pertanak on the Spot bersama Bang Jen.